Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sukacita kembali malam hari ini kita diberi waktu yang indah untuk kita boleh bersama-sama sebentar memuji dan menyembah Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Sebab sungguh Dia Allah yang sangat baik bagi kita. Pemeliharaannya yang sudah Dia nyatakan dari hari ke hari sampai pada hari ini. Sungguh boleh kita syukuri dan boleh kita nikmati. Meskipun apapun terjadi di dalam hidup kita, Tuhan izinkan, saya yakin dan percaya kebaikannya berlaku bagi kita sekalian. Amin. Kami mau menyembah-Mu Bapa malam hari ini. Tak dapat
bersyukur Tuhan malam hari ini. Melewati apapun di dalam hidup kami Bapa, kami boleh dengan yakinan percaya berkata bahwa Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah kekuatan kami hanya karena kami boleh dekat dengan Engkau. Seperti bermazmur mengatakan Tuhan, bahwa jiwa kami merindukan Engkau. Seperti rusa merindukan sungai-Mu, merindukan aliran air yang jernih yang menjadi kekuatan bagi jiwa kami. Begitulah Tuhan, malam hari ini kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Malam hari ini kami rindukan lawatan dan jamahan kuasa-Mu Tuhan. Melampaui ruang dan waktu Bapa menjamah kami dimanapun kami berada malam hari ini. Menguatkan kami kembali, menyegarkan iman kami kembali. Hanya dekat di kaki-Mu Bapa kami boleh beroleh kekuatan yang baru.
Malam hari ini Kau tilik setiap kami Bapa yang datang. Kau tilik setiap hati kami yang malam hari ini datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu Kau Allah yang sanggup melihat hingga kedalaman hati dan kehidupan kami. Kau tahu bila mana anak-anakmu memerlukan kekuatan yang baru Bapa. Kau tahu bila mana anak-anakmu membutuhkan kesegaran dari Roh-Mu ya Yesus. Mari alirkan Roh Kudus. Mari alirkan kekuatan-Mu kepada setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Menjamah dan melawat ya Tuhan. Menyembuhkan, memulihkan, memberikan kekuatan yang baru Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lama-lama sikira ya lama-lama sikira. Kami percaya Tuhan. Ya lama-lama sikira ya lama-lama. Mari sembah dengan Roh-Mu. Mari sembah dengan segenap hati-Mu. Jangan biarkan waktu ini berlalu dengan sia-sia. Ya lama-lama sikira lama-lama. Percaya Roh Kudus sedang melawan. Percaya Roh Kudus bergerak menjamah setiap engkau. Ya lama-lama sikira lama-lama. Ya lama-lama sikira. Ya lama-lama. Ya lama-lama. Jesus, Jesus, Jesus. We worship you, we worship you, worship you, oh ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku Tuhan. Sungguh indah bersama. Katakan ku ingin selalu bersekutu menikmati hadirat-Mu Bapa. Mari Roh Kudus jamah, mari Roh Kudus jamah dalam hidupku. Sebab sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Haleluya. Selamanya kami mau dekat dengan Engkau Tuhan. Selamanya kami mau hidup dekat dengan Engkau. Setiap jalan hidup kami Bapa, mari tangan-Mu tuntun kami. Sebab kami tidak mampu berjalan sendiri. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku.
kehendak-Mu yang jadi di dalam hidup setiap kami Tuhan. Sebab kami percaya Engkau selalu merancangkan yang baik bagi setiap kami. Sebab Kau punya masa depan yang gilang gemilang bagi setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau taklukkan hati dan hidup kami. Untuk kami percaya kepada setiap jalan-Mu. Setiap apa yang Kau izinkan terjadi Tuhan, kami percaya itu sungguh membawa kebaikan bagi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah firman-Mu sebentar yang akan kami dengar, sekali lagi membentuk kami, menjadi kami lebih indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Johnny
Tuhan buat kesempatan yang baik pada hari ini. Kami boleh kembali bersama-sama bersekutu satu dengan yang lainnya. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan anugerah-Mu, penyertaan, bahkan kuasa-Mu menjamah dan mengurapi setiap kami. Bersyukur buat hadirat yang sudah kami rasakan sepanjang ibadah kami ini. Kami percaya melalui pujian, sembah dan syukur kami ini Tuhan, nama-Mu diagungkan, nama-Mu diberkati, bahkan nama-Mu disenangkan melalui ucapan syukur kami, melalui pujian dan doa-doa kami ini. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu. Kami rindu Tuhan Engkau berbicara atas setiap kami, karena kami ingin membuka hati kami seperti tanah yang subur, tanah yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu dengan hati yang bersuka cita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang merindukan firman Tuhan bersama saya katakan, amin. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya sukacita Tuhan masih memelihara hati di setiap kita, amin. Dan saya tetap berdoa kiranya anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan kasih setia Tuhan, Tuhan tetap nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya kasih tema yaitu kuasa, doa, dan pujian. Mari kita sama-sama membuka ayat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-16 sampai dengan 40. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-16 sampai dengan 40. Saya akan membacakan ayat ini, saudara perhatikan Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ayat yang ke-19, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar. Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantarkan mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu.
Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di dalamnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. 35 setelah hari siang pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi dari kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu, jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian, biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. 40, lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudaranya di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita membaca ayat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 16, ayat yang ke-16 sampai dengan 40 ini, di situ menceritakan kisah Paulus dan Silas, bagaimana Paulus dan Silas pada waktu itu ketika mereka melakukan perjalanan ke kota Filipi, mereka bertemu dengan seorang gadis yang melakukan tenung. Lalu kemudian Paulus dan Silas ini dipenjara. Dan pada akhirnya kita tahu Paulus dan Silas ini melihat mujizat Tuhan terjadi, dan seketika itu juga Paulus dan Silas bisa keluar dari penjara. Kalau kita melihat kehidupan kita akhir-akhir ini sudah tidak terasa kita menjalani kehidupan 6 bulan sudah berlalu. Kehidupan kita dalam hidup yang baru karena pandemi corona ini. Saya melihat banyak orang hidup akhir-akhir ini lebih banyak di rumah, lebih banyak untuk kita undur dari acara-acara sosialisasi dengan teman, dengan kerabat, dengan sahabat. Bahkan pekerjaan kita pun banyak sebagian besar dilakukan di rumah. Lalu kemudian karena kehidupan kita yang baru ini kita lebih banyak di rumah, saya diingatkan Tuhan untuk kita itu banyak waktu luang di rumah. Mari kita itu sama-sama belajar bagaimana kita itu melihat bahwa ada kuasa dari yang namanya doa dan pujian. Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam kehidupan kita akhir-akhir ini kita banyak di rumah. Banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin persoalan, mungkin masalah ekonomi kita, ada orang berkata kita ODP, ora duwe penghasilan dan lain sebagainya. Tapi mari hari ini kita sama-sama belajar dari Paulus dan Silas, di waktu luang mereka ada dalam penjara, mereka berada dalam kesulitan, mereka dalam persoalan yang membelenggu mereka pada waktu itu. Sama dengan kehidupan kita hari-hari ini ketika kita berada di rumah. Saya yakin dan percaya ketika kita dalam masa-masa ini, kita berada di rumah. Saya yakin dan percaya itu kita banyak waktu luang. Mari dalam waktu luang ini kita itu belajar seperti apa yang dilakukan Paulus dan Silas. Untuk kita itu belajar mengerti ada kuasa dari doa dan pujian. Saya mendapatkan 3, bagaimana caranya Paulus dan Silas, mereka berdoa, mereka mengandalkan kuasa dari doa dan pujian itu, dan itu dapat mendatangkan sesuatu terjadi, mujizat Tuhan terjadi, hanya karena Paulus dan Silas itu berdoa dan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Ada 3 hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu kuasa doa dan pujian. Yang pertama yaitu doa dan pujian itu memberi respon yang benar.
Mari kita baca poin yang pertama ini dimanapun saudara berada. Kita baca poin pertama ini bersama-sama. 2, 3. Doa dan pujian memberi respon yang benar. Mari kita melihat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam waktu hari-hari kita ini menjalani kehidupan yang baru karena pandemi corona. Kemarin ada berita yang baru, Jakarta pun sekarang melakukan PSBB yang kedua karena angka positif rate dari corona itu semakin hari tidak membaik tapi makin parah. Artinya pemerintah melakukan PSBB yang kedua, banyak beberapa orang yang diharuskan untuk berada di rumah lagi untuk menghindari klaster-klaster baru yang bisa terjadi dimanapun pada kota Jakarta. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita banyak waktu luang di rumah. Saya rindu untuk kita itu mengerti bahwa ada kuasa dari doa dan pujian. Kalau kita perhatikan ayat ke-25, kita belajar dari Paulus dan Silas. Di situ jelas dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kalau kita perhatikan ayat firman Tuhan ini, saudaraku yang kasih Tuhan, Paulus dan Silas pada waktu itu mereka sedang dalam penjara. Dan mungkin pada waktu itu Paulus dan Silas itu tidak melakukan sesuatu hal yang salah. Tapi Paulus dan Silas sedang mengalami badai pencobaan, badai persoalan, bahkan badai masalah itu yang terjadi dan ini harus dihadapi Paulus dan Silas. Tapi apa yang dilakukan Paulus dan Silas pada waktu itu? Paulus melakukan jurusnya untuk menghadapi masalah. Itu tidak dengan kita itu menggerutu kepada Tuhan. Paulus tidak menggerutu kepada masalahnya. Paulus dan Silas juga tidak menggerutu terhadap persoalan yang ia alami pada waktu itu. Tapi yang dilakukan Paulus dan Silas, Paulus pada tengah malam dia menaikkan puji-pujian dan nyanyian kepada Tuhan. Sama halnya dengan kehidupan kita hari-hari ini. Ketika saudara berada di rumah, lalu kemudian karena pandemi ini juga banyak masalah, banyak persoalan, banyak sesuatu yang baru yang di luar dugaan daripada kita, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita menghadapi masalah, itu sama seperti kita itu mempunyai jurus, ya kan? Biasanya orang itu ketika menghadapi masalah, jurus yang dilakukan orang, itu secara tidak sadar mereka menggerutu, mereka mulai mengeluh, mereka mulai kesel, mereka mulai pegel gitu kan dengan masalah yang mereka hadapi. Ya ini bisa dilakukan dan ini normal dan wajar ketika seseorang terbelenggu dengan suatu masalah yang mereka lakukan pertama kali yaitu mereka pasti menggerutu, lalu mereka komplain, bahkan menggerutu di hati Tuhan. Itu yang banyak dilakukan. Tapi bukannya ketika kita melakukan jurus-jurus ini, bukannya masalah ini makin selesai atau masalah ini bisa hilang, tapi ketika kita mulai menggerutu, kita mengutuki masalah, kita mulai komplain sama Tuhan, ini yang terjadi adalah kita makin hari makin mengotori hati kita dan hidup kita itu makin tidak berkenan di hadapan Allah. Karena hati kita kotor, kita menyalahkan Tuhan, kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan segala sesuatu yang bisa terjadi dalam kehidupan ini, semuanya kita salahkan. Tapi apa yang terjadi ketika kita menghadapi suatu masalah, kita menghadapi suatu persoalan, kita itu mesti belajar kepada Paulus dan Silas, yaitu dia lebih baik menaikkan doa dan puji-pujian kepada Allah. Artinya apa? Ketika kita menghadapi yang namanya persoalan, kita menghadapi masalah, ketika kita menaikkan doa dan puji-pujian, kita menaikkan nyanyian-nyanyian kita kepada Tuhan, secara tidak langsung, saudaraku yang kasih Tuhan, yang pertama itu membangkitkan iman kita. Yang kedua itu membangkitkan roh kita. Roh kita semakin perkasa, iman kita semakin kuat. Yang ketiga adalah kita itu belajar untuk menyerahkan semua yang kita hadapi itu kepada Allah.
Dan kita nggak boleh meremehkan, saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa ada kuasa dari yang namanya doa dan pujian. Kita itu mesti belajar. Dalam masa-masa yang seperti ini, kita banyak waktu luang di rumah. Mari kita itu setiap hari kita banyak meluangkan waktu. Kita mesbah keluarga yang dulu sebelum pandemi, kita satu keluarga itu punya kesibukan sendiri-sendiri. Yang anaknya ada kesibukan ini, lalu papa mamanya, ayah ibunya juga ada kesibukan yang lain dan lain sebagainya. Maka gak ada waktu untuk kita bersama-sama menaikkan mesbah keluarga. Mari pada kesempatan yang indah ini, Tuhan izinkan pandemi bisa terjadi di dunia ini. Mari pada kesempatan ini kita itu belajar. Setiap hari kita meluangkan waktu, kita mengajak keluarga kita berkumpul, kita menaikkan doa, kita menaikkan puji-pujian. Kita belajar melakukan respon yang positif terhadap apa yang kita alami hari-hari ini. Dalam masa-masa pandemi ini, kita banyak meluangkan waktu kita untuk kita itu belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan dengan cara berdoa dan puji-pujian kita naikkan kepada Tuhan. Itu yang pertama, saudara kasih Tuhan. Sekarang yang kedua, kalau yang pertama kita belajar doa dan pujian itu, kuasanya memberi kita respon yang benar. Yang kedua adalah kuasa doa dan pujian itu membebaskan diri kita dari belenggu. Mari dimanapun saudara berada, kita baca poin yang kedua ini bersama-sama ya. 2, 3, membebaskan diri dari belenggu. Mari kita melihat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-26. Di situ dikatakan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Yang percaya firman Tuhan katakan, amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya yakin dan percaya ada kuasa dalam doa dan puji-pujian. Karena apa? Saat kita menghadapi yang namanya masalah, kita terjerat dengan yang namanya masalah, kita berada dalam persoalan, badai persoalan yang seketika tiba-tiba datang dalam hidup kita. Mungkin ketika kita menghadapi yang namanya masalah, kita itu tidak ngerti. Kenapa sih kok ini bisa terjadi dalam kehidupan ini? Mungkin Paulus dan Silas pada waktu itu, mereka juga bertanya-tanya, saya ini salah apa Tuhan? Sampai saya itu bisa masuk ke dalam yang namanya penjara. Tapi apa yang dilakukan Paulus dan Silas, saudaraku yang kasih Tuhan? Ketika Paulus dan Silas itu belajar, dia itu menaikkan doa dan puji-pujian ketika mereka menghadapi yang namanya masalah. Mereka sedang dalam penjara. Itu artinya apa? Paulus itu mulai mengandalkan Tuhan. Paulus itu mulai mengandalkan kuasa Tuhan. Melalui doa dan puji-pujian yang dinaikkan Paulus pada waktu itu dan Silas, itu mendatangkan mujizat Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin itu bisa terjadi dalam hidup Paulus dan Silas. Dan pada waktu itu Paulus dan Silas bisa melihat bahwa ada tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan dinyatakan hanya karena Paulus itu belajar untuk mengandalkan Tuhan dengan cara menaikkan doa dan puji-pujian. Itu artinya apa, saudaraku yang kasih Tuhan? Paulus dan Silas pada waktu itu, dia itu tidak melihat keadaan yang mereka alami. Paulus dan Silas tidak mencoba untuk mengurai masalah yang sedang mereka hadapi. Karena saya yakin dan percaya pada waktu itu, Paulus dan Silas itu dimasukkan penjara. Saya yakin Paulus dan Silas itu nggak ngerti bagaimana caranya dia bisa keluar dari penjara ini. Orang dia dikurung. Tapi yang Paulus dan Silas bisa lakukan adalah, Paulus itu tidak melihat keadaan. Paulus tidak melihat apa yang mereka alami pada waktu itu. Tapi yang Paulus dan Silas lihat, yaitu mereka itu belajar tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Paulus dan Silas belajar tidak mengandalkan pikirannya dia sendiri. Paulus dan Silas juga belajar tidak mengandalkan kehebatannya sendiri untuk bisa mengurai masalah dan mereka bisa keluar dari penjara. Tapi yang Paulus dan Silas lakukan pada waktu itu, saudaraku yang kasih Tuhan, Paulus dan Silas itu belajar
untuk menyerahkan semua belenggu, semua jerat, semua masalah, semua badai persoalan yang membelenggu Paulus dan Silas pada waktu itu kepada Tuhan. Paulus belajar menyerahkan hidupnya, menyerahkan apa yang dia alami pada waktu itu kepada Tuhan. Maka saat Paulus dan Silas itu mulai berdoa, Paulus dan Silas mulai melakukan doa-doa, menaikkan doa-doa, puji-pujian kepada Tuhan. Pada saat itu juga, saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan turun tangan. Dan Paulus dan Silas dapat melihat bahwa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, itu dinyatakan. Alkitab mencatat, saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa sendi-sendi penjara itu goyah, pintu terbuka, belenggu terlepas. Ada mujizat Allah yang tidak mungkin terjadi pada waktu itu Tuhan lakukan. Bahkan kalau kita melihat pada waktu itu, saudaraku yang kasih Tuhan, ketika Paulus dan Silas semua penjara terbuka, belenggu terlepas, Paulus dan Silas keluar dari penjara, kepala penjara itu sampai syok dan dia sampai mau bunuh diri. Ini artinya apa? Ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi, tapi terjadi karena mujizat Tuhan itu ya dan amin. Sama dengan hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita sedang berada dalam kondisi yang seperti ini, saya merasa pandemi ini Tuhan izinkan ini bisa terjadi di dunia ini. Dan ini bukan sesuatu hal yang istilahnya seketika tiba-tiba gitu. Tapi ini Tuhan izinkan bahwa pandemi ini terjadi tahun 2020. Atas seizin Tuhan pandemi ini boleh terjadi. Mari pada kesempatan ini di dalam kehidupan kita yang baru, jangankan kita itu malah hari demi hari. Saya tahu orang biasanya itu bertemu orang, ya kan, bersosialisasi. Apalagi budaya kita Indonesia itu sukanya jumpa fans, ya kan. Kita berjumpa dengan teman kita bersosialisasi, menyapa teman kita, silaturahmi ke sana kemari. Sekarang karena adanya pandemi corona, banyak dari kita itu, waktu-waktu kita itu hampir 90% itu kita berada di rumah. Banyak orang yang memang sudah tidak tahan. Kita mau keluar, mau ini, itu, dan lain sebagainya. Cuman itu kan berbahaya. Tapi maksud saya, saudaraku yang kasih Tuhan, mari dalam waktu luang ini, kita banyak waktu luang di rumah ini. Mari kita itu belajar. Jangan kita itu menggerutu dengan situasi yang terjadi hari-hari ini. Kalau kita melihat berita itu, yang disampaikan di berita itu tidak ada sesuatu yang baik, semuanya makin hari makin buruk. Lalu seakan-akan tidak ada harapan, mulai dari ekonomi yang resesi, mulai dari vaksin yang gak keluar-keluar, dan lain sebagainya. Mari kita itu jangan melihat yang seperti itu. Kita mulai menggerutu sama Tuhan, kita mulai komplain, kapan ini vaksin keluar, kapan ini segera berakhir. Mari dalam waktu-waktu seperti ini, kita itu belajar untuk kita itu menaikkan doa-doa, kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Kita belajar seperti Paulus dan Silas. Kita harus percaya, saudaraku yang kasih Tuhan. Ketika kita sujud di kaki Tuhan, kita sujud di altarnya, kita belajar menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan pasti turun tangan memberkati kita. Mujizatnya, bahkan pertolongan Tuhan itu pasti disediakan dalam hidup kita. Karena kalau kita melihat dalam Mazmur 22 ayat yang keempat, di situ dikatakan, Tuhan itu hadir dan bertata atas pujian umatnya. Lalu kalau kita melihat dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-18 sampai 22, saudaraku yang kasih Tuhan, di situ juga dikatakan demikian. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Lompat ke ayat 21, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi-nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata,
nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka, perhatikan ayat yang ke-22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyi-nyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadapan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Sama seperti Yosafat, saudaraku yang kasih Tuhan. Ketika Yosafat itu belajar menaikkan doa-doa, bahkan puji-pujian, mereka bersorak-sorai menaikkan nyanyi-nyanyian kepada Tuhan, Yosafat dapat mengalahkan bangsa. Mari sama dengan kehidupan kita, saudaraku yang kasih Tuhan. Dalam hari-hari ini, mari kita belajar mengandalkan kuasa doa. Kita belajar mengandalkan puji-pujian. Kita menaikkan nyanyi-nyanyian kepada Tuhan. Kita cari hadiratnya, supaya kuasa Tuhan itu segera turun, menjamah dan melawat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Sekarang yang terakhir, saudaraku yang kasih Tuhan. Kalau yang pertama kuasa doa dan pujian, itu memberi kita respon yang benar. Yang kedua, kuasa doa dan pujian itu membebaskan diri dari belenggu kita. Yang terakhir, saudaraku yang kasih Tuhan, kuasa doa dan pujian itu memberi peluang untuk melihat mujizat Tuhan. Mari dimanapun saudara berada, kita membaca poin yang ketiga ini bersama-sama. 2, 3, kuasa doa dan pujian memberi peluang untuk melihat mujizat Tuhan. Mari kita baca dalam Kisah 16 ayat yang ke-30 sampai dengan ke-33. Kisah 16 ayat yang ke-30 berbunyi demikian. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. 33, kita perhatikan, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika Paulus dan Silas itu mulai berdoa dan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, mujizat Tuhan itu terjadi. Pintu penjara terbuka, belenggu terlepas. Tiba-tiba kemudian Paulus dan Silas itu keluar dari penjara. Seketika itu juga ketika Paulus itu dan Silas keluar dari penjara, kepala penjara pada waktu itu, dia itu syok berat. Karena namanya orang dibelenggu, ditaruh di dalam penjara, dikunci, tapi semua bisa lepas, tiba-tiba dia bisa keluar. Yang namanya orang pada waktu itu pasti syok berat, saudaraku yang kasih Tuhan. Maka dari itu Alkitab mencatat bahwa kepala penjara itu sampai ingin bunuh diri. Lalu kalau kita perhatikan ayat yang ke-30, kepala penjara itu tanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita melihat peristiwa itu yang dialami Paulus dan Silas pada waktu itu, Paulus itu memberikan peluang terhadap dirinya. Ketika Paulus dan Silas itu mulai menyerahkan diri kepada Tuhan, Paulus dan Silas mulai menaikkan doa-doa dan puji-pujian kepada Tuhan, Paulus dan Silas itu secara tidak langsung itu memberi peluang untuk mereka itu melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Dan ketika mujizat dan peluang Paulus dan Silas untuk melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka, pada saat itu juga Paulus dan Silas itu belajar untuk mereka itu bisa jadi berkat, bisa jadi saksi. Bahkan keluarga dari kepala penjara itu percaya Tuhan Yesus dan ia meminta dirinya untuk dibaptis. Sama dengan kehidupan kita hari-hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan. Mungkin dalam pandemi ini banyak orang berkata, ya kan, tahun 2020 itu, tahu enggak? Itu isinya cuma Januari dan Februari. Sisanya dari tahun 2020 yaitu latihan akhir zaman. Ini lucu saudaraku yang kasih Tuhan. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, mari pada kesempatan yang kali ini kita itu belajar mengandalkan kuasa
doa dan puji-pujian, sehingga kita dapat melihat mujizat Tuhan terjadi, walaupun kita sedang berada dalam masa-masa yang katanya hari-hari ini adalah masa akhir zaman, tapi mari kita belajar dalam masa-masa ini, kita itu belajar mengandalkan kuasa doa dan puji-pujian, kita menaikkan doa dan puji-pujian kepada Tuhan, untuk kita itu dapat melihat kita mempunyai peluang untuk mujizat Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita, sehingga kita itu bisa bersaksi. Nanti generasi kita selanjutnya, ketika kita sudah melewati masa-masa pandemi ini, kita sudah melewati masa-masa corona ini, masa-masa di mana virus corona itu hanya seperti orang flu biasa di masa yang akan datang mungkin nanti. Tapi dari situ kita dapat bersaksi, dulu itu loh, ketika kita mengalami pandemi dalam masa-masa yang sulit, ini krisis global terjadi. Tapi pada waktu itu, keluarga kami belajar menaikkan doa-doa, keluarga kami belajar menaikkan puji-pujian. Kami tidak melihat apa yang kami alami pada waktu itu, kesusahan kami belajar menyampingkan itu semuanya. Kami belajar menyerahkan diri kami mau belajar tetap berdoa, tetap menaikkan puji-pujian, nyanyi-nyanyian kepada Tuhan. Dari situ mujizat Tuhan terjadi. Kita bisa bersaksi ke generasi kita selanjutnya, ke teman-teman kita, bahwa walaupun kita sedang mengalami masalah-masalah sulit ini, Tuhan masih turun tangan menjamah kehidupan setiap kita. Amin, saudaraku yang kasih Tuhan. Mari pada kesempatan yang indah ini, untuk mengakhiri firman Tuhan kali ini, saya rindu untuk kita sama-sama belajar 3 hal. Yaitu kita harus tahu bahwa ada kuasa dari yang namanya doa dan pujian. Yaitu kita yang pertama harus belajar untuk tahu bahwa kuasa doa dan pujian itu memberi respon yang benar. Yang kedua, kuasa doa dan pujian itu membebaskan diri kita dari belenggu. Yang ketiga adalah kuasa doa dan pujian memberi peluang untuk melihat mujizat Tuhan. Dari situ kita belajar juga, saudaraku yang kasih Tuhan. Dalam kehidupan kita hari-hari ini, apapun yang terjadi, mari kita itu banyak meluangkan waktu untuk kita itu menaikkan doa-doa, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Supaya apa yang kita alami kiranya damai sejahtera Tuhan, sukacita, perlindungan, bahkan penyertaan daripada Tuhan itu senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita semua. Mari untuk mengakhiri firman Tuhan pada kali ini, saya rindu untuk kita sama-sama tundukkan kepala, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau kami sadar Tuhan, sampai hari ini kalau kami boleh menikmati hidupan kami dengan tubuh yang sehat, kami boleh merasakan semua anugerah-Mu sebagaimana kami ada hari-hari ini. Sungguh kami percaya Tuhan, hari demi hari dalam kehidupan yang baru ini, kami percaya iman kami semakin dikuatkan. Kami percaya iman percaya kami semakin ditumbuhkan. Kami juga percaya Tuhan, roh kami dibangkitkan. Untuk kami memiliki roh yang perkasa. Karena kami melihat bahwa penyertaan Tuhan, tangan Tuhan, bahkan pertolongan Tuhan itu senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, bukan firman yang baik yang sudah kami dengar. Kami percaya Tuhan dalam kehidupan yang hari-hari ini itu tidak mudah. Tapi kami mau belajar seperti Paulus dan Silas. Ketika kami sedang berada dalam belenggu masalah, kami sedang berada dalam badai persoalan, atau kami sedang terjerat dengan berbagai macam hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Mungkin kami tidak mengerti apa yang harus kami lakukan, tapi yang kami tahu Tuhan, kami mau belajar mengarahkan diri kami. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi kami mau belajar seperti Paulus dan Silas Tuhan. Kami mau mengandalkan kuasa-Mu. Kami mau belajar menaikkan doa-doa kami. Karena Engkau tahu ya Tuhan, setiap tetes air mata yang kami keluarkan, Engkau mengerti Tuhan. Bahkan kami mau belajar dalam situasi yang seperti ini. Kami mau tetap bersuka cita dengan kami menaikkan nyanyi-nyanyian, bahkan puji-pujian hanya kepada-Mu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang berkuasa, bahkan Engkau Allah yang ajaib, Allah yang selalu menyatakan mujizat, bahkan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Bersyukur Tuhan buat anugerah yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur buat firman yang baik sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu ini telah memberkati setiap kami Tuhan.
Kami percaya firman-Mu itu telah mengurapi setiap kami. Bahkan firman-Mu telah menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh bertumbuh kuat dan tertanam berbuah lebat dalam hati setiap umat-Mu yang mendengarkan firman ini. Kiranya Engkau terus beracara dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bersama saya katakan, amin.